mengenai tentang uji reliabilitas pada kuesioner keamanan. Yang pertama, kita buka dulu data pada Excel kita. Lalu kita copy dari data 1 sampai 30. Setelah itu, setelah kita copy, maka kita buka lagi aplikasi SPSS pada laptop kita. Selanjutnya, kita klik kolom pertama pada SPSS dan klik paste with variable names. Lalu akan muncul data seperti pada layar berikut ini. Nah, kita klik lagi data view di pojok kiri bawah. Setelah itu, klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis. Lalu kita klik data X21, shift kontrol bawah sampai dengan data X25 seperti tampilan berikut ini. Lalu kita klik tanda panah ke kanan hingga muncul seperti gambar berikut. Lalu kita klik lagi, kita klik OK, maka ini adalah hasilnya pada reliability statistik. Di situ ada angka 855. Nah, ini artinya dibaca dengan 0,85, yang mana kalau data tersebut lebih besar dari 0,7 berarti kuesioner tersebut reliable, yang artinya pengukuran berkali-kali akan konsisten dan hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya kita ke uji validitas keamanan. Pertama, kita klik analyze, lalu kita klik correlate. Selanjutnya kita klik bivariate. Setelah itu akan muncul tampilan berikut ini. Lalu kita klik X21, shift kontrol bawah sampai dengan total score seperti tampilan berikut ini. Lalu setelah itu kita klik tanda panah ke kanan hingga muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita checklist pada bagian person flex significant correlation dan checklist to pilot. Lalu ini adalah hasilnya, yang mana artinya jika dicek pada tabel R data signifikan, maka data signifikannya adalah 0,3610. Maka kita lihat pada total score. Di total score itu kita dapat membacanya dengan menyertakan 0 pada awal, jadi bacanya X21 itu adalah 0,842 dan seterusnya. Nah, jika total skor pada data validitas ini lebih besar daripada data yang di SPSS yang pada tabel R, maka itu artinya kalimatnya adalah valid. Tapi jika lebih kecil yang di SPSS dari yang pada tabel R itu, artinya data tidak valid dan pertanyaannya wajib diganti. Dari tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa semua kalimat pada kuesioner keamanan lebih itu adalah valid dan tidak diganti pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas pada kuesioner keamanan. Pertama, kita wajib mengganti dari data view ke variable view yang ada di pojok kiri bawah ya. Lalu akan muncul data seperti ini. Seterusnya kita wajib mengganti user itu menjadi scale keseluruhannya seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya kita klik analyze, kita klik lagi descriptive statistik, lalu klik explore, lalu kita klik dari X21 shift kontrol bawah sampai X25. Lalu kita klik kembali tanda panah hingga muncul seperti ini. Seterusnya kita klik statistik, lalu centang pada bagian deskriptif. Lalu kita continue, kita klik lagi plot. Kita checklist pada bagian pada normality plot, test dan stem. Lalu kita okekan dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu cek tabel test normality. Kalau responden lebih besar dari 100, maka kita fokus ke kolom Kolmogorov-Smirnov. Tapi jika responden lebih kecil dari 100, maka kita fokus pada Shapiro-Wilk. Nah, jadi yang dilihat adalah signifikannya
Jika data kecil dari 0,5, maka data tersebut tidak normal. Jadi, semua data pada kuesioner tersebut itu tidak normal, karena tes normalitinya lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya, kita masuk ke uji reliabilitas pada layanan. Nah, yang pertama, kita buka kembali data pada Excel kita. Setelah itu, kita copy dari data 1 sampai ke 30. Setelah itu, kita buka kembali aplikasi SPSS dan klik kolom pertama, lalu kita klik pada bagian kanan dan klik paste with variable names. Lalu akan muncul data seperti ini. Lalu kita klik data view pada pojok kiri bawah. Setelah itu, kita klik analyze scale, lalu klik reliability analysis. Lalu kita klik kembali X31 shift kontrol bawah sampai dengan X35 seperti tampilan yang sudah muncul ini. Seterusnya kita klik tanda panah kembali dan akan muncul data seperti ini. Terus kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, yang mana reliability statistik itu hasilnya 0,862, yang mana artinya kalau data tersebut lebih besar dari 0,7 berarti kuesionernya reliable, yang artinya pengukuran berkali-kali akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kuesioner untuk keamanan ini reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas pada kuesioner layanan. Pertama, kita klik kembali analyze, lalu klik correlate, kemudian kita klik bivariate, lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik lagi X31 sampai dengan shift kontrol bawah sampai dengan total score. Kemudian kita klik tanda panah hingga muncul data seperti ini. Lalu kita klik kembali, kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya, yang mana artinya pada data signifikan itu adalah 0,3610. Nah, bisa kita lihat pada total skor itu dapat kita baca 0,705, 0,797 dan hasilnya dan seterusnya. Jika data di SPSS ini lebih besar dari data signifikan tabel R, maka ini artinya kalimat pada kuesioner ini valid dan tidak diganti. Namun, jika datanya lebih kecil dari hasil yang di SPSS ini, maka pertanyaannya tidak valid. Dan pertanyaan tersebut wajib kita ganti. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas pada kuesioner layanan. Pertama, kita ganti lagi dari data view ke variable view yang ada di pojok kiri bawah. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pada Meuser itu wajib kita ganti semuanya menjadi scale hingga tampilannya seperti ini ya. Jika sudah, kita klik analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu kita klik kembali explore dan akan muncul seperti ini. Lalu klik X31 shift kontrol bawah sampai X35 seperti tampilan ini. Lalu kita klik tanda panah. Jika sudah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik statistik dan centang pada bagian deskriptif. Kemudian kita continue, lalu kita klik plot, lalu centang di bagian normality plot with test. Lalu kita continue lagi dan kita klik OK. Maka ini adalah hasilnya. Pada tabel test of normality, jika responden lebih besar dari 100, maka fokusnya ke Kolmogorov-Smirnov. Jika responden lebih kecil dari 100, maka fokusnya ke Shapiro. Nah, jadi di sini kita fokusnya ke Shapiro-Wilk karena responden kita hanya 30 orang. Nah, yang dilihat adalah signifikannya. Jika signifikan kecil dari 0,5, maka data tidak normal. Tapi jika signifikan lebih besar dari 0,5, maka data tersebut normal. Pada tabel ini
ada satu data normal, yaitu pada data ketiga X 3,3, yaitu X 0,20 yang lebih besar dari 0,5, maka data tersebut normal. Dari data 1 sampai 5, data tersebut tidak normal. Kenapa? Karena data tersebut lebih kecil dari 0,5. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.